Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita membahas materi yang ketiga, itu analisis regresi sederhana. Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen, atau variabel dependen di sini itu adalah Y dan variabel independen di sini adalah X. Nah, cara kerjanya itu variabel dependen itu dipengaruhi oleh variabel independen, atau variabel Y dipengaruhi oleh variabel X, seperti itu. Dan bila hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen, itu disebut analisis regresi sederhana. Nah, ini adalah kita akan membahas analisis regresi sederhana. Nanti materi yang ketiga ini akan saya share ke Google Classroom. Nah, di situ teman-teman silahkan dibuka Google Classroom-nya dan dibuka materinya dan mempraktekkan e-views-nya untuk mengerjakan analisis regresi sederhana. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya teman-teman untuk mengolah data dengan regresi sederhana. Nah, nanti kita akan mengolah data regresi sederhana ini menggunakan data dari bab 1. Nah, nanti kita bisa kopas dari bab 1. Tapi jangan lupa teman-teman, tabelnya atau tabel Excel datanya itu dirubah ke XLS, tipe yang XLS, atau ke yang Word 2003 nanti ya penyimpanannya ya teman-teman, supaya bisa dibuka ke e-views-nya. Nah, ini contohnya tabel yang akan kita kerjakan nanti ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nanti saya share ke Google Classroom, nanti teman-teman bisa nyimak dan dibuka ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga pada paham dan tahu bagaimana mengaplikasikan analisis regresi sederhana di e-views. Seperti itu. Nah, langkah pertama kita akan membuka e-views-nya. Mungkin teman-teman bisa ikut mempraktekkan ya teman-teman, silahkan. Nah, untuk pertama kita membuat new work file. Nah, kita membuat new work file atau lembar kerja baru. Nah, di sini karena tabelnya itu atau tabel datanya itu menunjukkan tahunan, setiap tahun dari 1990, 1991 sampai 2002 datanya, maka kita akan menggunakan, bentar ini yang tadi ya teman. Bentar ya teman-teman ya. Nah, maka kita akan menggunakan frekuensi anual atau data tahunan. Kalau nanti misalnya pertengahan tahun, nanti teman-teman sudah tahu kan, kemarin sudah saya jelaskan, kalau setengah tahun itu semi anual, kalau quarterly itu tuh setiap 4 bulan sekali, kalau mau nulis setiap 1 bulan sekali, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Seperti itu. Tapi nanti kalau teman-teman itu datanya dalam bentuk observasi, nanti teman-teman bisa mengubahnya dengan klik ini ya, di work structure type itu unstructured, diklik aja unstrukturnya, nanti di data range, nah itu ada observasi, ini nanti di klik observasinya, misalnya nanti datanya berwujud observasi nih, nah dari observasi sampel 1 sampai 20 lah, nanti observasinya ada jumlahnya ada 20, misalnya teman-teman nanti observasinya ada 30 ya, 1 sampai 30 ya tulis aja 30. Nanti tergantung teman-teman mengambil datanya tuh berapa sampel data seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke yang tadi ya teman-teman. Kita itu adalah annual atau data tahunan. Maka di sini ditulis date, start date-nya dimulai dari 1990 dan diakhiri dengan 2002 ya.
Langsung aja diklik, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita import file yang ada di Excel tadi, diimport. Nah, kalau jika muncul seperti ini, error message, seperti ini, maka kita close terlebih dahulu karena di sini kita membuka filenya. Makanya nggak bisa, teman-teman. Jadi kita harus tutup ini filenya. Lalu kita baru bisa mengimport file yang ada di folder. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Step 1 next, step 2 next, step 3 next, di next aja hingga di finish. Oke, yes. Seperti ini ya, teman-teman ya. Mungkin kalau nanti ada yang ketinggalan, bisa di back, atau di replay kembali supaya teman-teman juga paham. Seperti itu. Selanjutnya, kita sudah udah mengimport dari Excel ke eViews. Ini ya teman-teman hasilnya. X, oke, benar. Y, oke. Jangan lupa ya teman-teman ya, harus diteliti data-datanya. Soalnya sedikit saja kesalahan data dari Excel nanti bisa mempengaruhi sampai hipotesisnya. Interpretasinya juga akan mempengaruhi. Intinya akan mempengaruhi hasilnya. Gitu. Jadi teman-teman diharap jangan salah input data. Untuk langkah selanjutnya yaitu klik quick, pilih estimation equation. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Muncul equation estimation seperti lembarannya ya, teman-teman ya. Nah, nanti di situ kita akan menggunakan persamaan Y sama dengan C ditambah B atau Y sama dengan C ditambah BB itu adalah X, variabel X ya. Seperti itu. Jadi nanti Y, di sini Y udah spasi, jangan lupa satu spasi, C satu spasi X. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini nanti teman-teman langsung diklik langkah OK. Nanti akan muncul seperti ini. Mungkin teman-teman bisa dicocokkan terlebih dahulu ini ya, teman-teman ya. Di pause aja nanti teman-teman kalau mau mencocokkan. Nah, setelah itu kita akan meng-screenshot di screenshot layar laptopnya ya teman-teman. Kalau di tempat saya kan layarnya itu Asus ya teman-teman ya. Mohon maaf, maksudnya laptop saya Asus. Nanti screenshot layarnya itu menggunakan PRTSC di keyboard teman-teman ya. Kalau misalnya sama seperti saya laptopnya, mungkin di keyboard bisa diklik PRTSC seperti itu. Nanti screenshot layar. Yang penting ininya jelas ya teman-teman ya. Hasilnya ini bisa terbaca. Nah, setelah itu kita buka. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Penamaannya jangan lupa nama, name, mata kuliah, materi 3 ya teman-teman ya. Supaya nanti kalau saya memberi tugas, saya bisa tahu ini tugas dari siapa. Selain itu nanti ininya juga hasil screenshot-nya ini diperbesar ya teman-teman ya, kalau bisa ya diperbesar seperti ini, jangan dipotong-potong supaya saya bisa melihat semuanya ininya juga. Ini apakah ini hasil kerja sendiri teman-teman atau teman-teman cuma kopas seperti itu. Nah, jangan sampai ininya tuh blur ya teman-teman ya, diusahakan ininya tuh kalau bisa jelas gitu ya teman-teman ya, bisa dibaca lah minimal. Nah, selanjutnya yang pertama ada persamaan regresi. Untuk persamaan regresi kita kan tadi menggunakan Y sama dengan C tambah B atau X ya B. Nah, di sini persamaan regresinya Y sama dengan delta 0 ditambah beta X ditambah ET. Seperti itu ya teman-teman. Keterangannya
Y itu sama dengan variabel dependen. Sama dengan beta 0 itu adalah konstanta. Ya. Konstantanya kalau yang tadi itu C, konstanta. Nah, ditambah beta X1 atau koefisien variabel X1. Sedangkan X1-nya adalah variabel independen. Seperti itu ya. Lah, ET-nya itu apa? ET-nya itu adalah error. Pasti ditambah itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita mencari Y. Y itu di sini adalah rumus ya, rumus Y sama dengan beta 0 adalah konstanta. Konstanta di sini saya bukakan di view saja biar lebih jelas. Konstanta di sini adalah 3,366. Konstanta itu adalah C ya, teman-teman ya. Kalau untuk beta X1, nah beta X1 adalah koefisien variabel X1 ini itu adalah ini. Negatif 0,286 seperti itu. Nah, kan tadi yang beta X1 adalah koefisien variabel X1. Jadi yang ini ya teman-teman. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Hasilnya nanti seperti itu. Udah kan, udah tahu ya 3,366 itu dari mana, negatif 0,28 itu dari mana. Dari sini ya teman-teman ya. Setelah itu kita cari T statistik dan koefisien X statistik. Nah, kok dapat 10,167 sama negatif 4551 itu dari mana? Kita lihat di sini. T statistik koefisien maksudnya T statistik konstanta ini. Ya kan? Terus T statistik koefisien X ini. Seperti itu. Nanti kalau di sini ada X1, X2, X3 ini, nanti T statistik X2 nanti di bawahnya, T statistik X3 nanti di bawahnya, seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Dapatnya dari situ ya, dapat ini itu dari situ tadi. Kalau R² dan Darwin-Watson, nah sama teman-teman, kita cari dari hasil ini tadi. R² ini ya teman-teman ya. Nah, mendapat 0,653 nilainya. Kalau Darwin-Watson di sini Darwin-Watson itu nilainya 0,532 seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi keterangannya udah ada di sini ya teman-teman ya, keterangannya. Selanjutnya kita akan uji hipotesis. Nah, di sini uji hipotesis itu ini untuk mengambil keputusan apakah dia menerima atau menolak. Nah, kalau sekarang kita menggunakan uji hipotesis yang T statistik. Nah, ini rumusnya. Jika T statistik itu lebih besar daripada T tabel, ya teman-teman ya, maka kesimpulannya menerima HA dan menolak HO. Sedangkan jika T statistik itu lebih kecil daripada T tabel, itu menolak HA, menerima HO. Kalau kita menggunakan probabilitas, pengambilan keputusan probabilitas, tapi nanti semua digunakan ya teman-teman ya, buat mengetes itu menerima atau menolak, seperti itu. Kalau kita menggunakan probabilitas, itu jika probabilitasnya itu lebih kecil daripada 0,05 atau alfa 0,5, maka kesimpulannya di sini menerima HA, menolak HO. Jika probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05, maka di sini kesimpulannya menolak HA, menerima HO. Jadi ini tuh sifatnya itu kebalikannya ya teman-teman ya. T statistik itu kalau lebih besar itu menerima, kalau probabilitas itu lebih besar malah menolak. Itu menolak HA, menerima HA, menolak HA, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kebalikannya statistik sama probabilitas. Nah, kita akan menentukan hasil output statistiknya dulu, teman-teman. Statistiknya tadi kan udah diketahui ya, ini dari mana? Jelas dari apa namanya tadi? Hasil uji kita. Nah, T statistik
koefisiennya X, itu juga udah tahu ya dari mana hasilnya tadi ya. Kalau misalnya teman-teman ketinggalan atau lupa, nanti bisa di-back lagi, di-reply, sampai teman-teman paham. Nah, untuk mencari T-tabel, ini kan kita tadi menggunakan T-tabel ya teman-teman. Nah, ini T-tabel itu dari mana? Kalau alfa 0,05 ini udah rumus teman-teman ya. Nanti bisa ditanyakan sama dosen ekonometri. Itu nanti masuknya ke teori teman-teman. Seperti itu. Nah, kita kan yang belum tahu cari T-tabelnya dari mana. Kok iso luwih kecil, iso luwih gede, dari mana gitu ya. Nah, ini rumusnya. N atau jumlah observasi atau jumlah data dikurangi K jumlah variabel. Nah, kita cari N-nya tuh di mana? Kita cari K-nya tuh di mana? Dari mana? Nah, kita kembali ke EViews-nya, hasilnya tadi. N, jumlah observasi. Nah, ini jumlah observasi. Include observation. Ini ada 13 ya, teman-teman ya. Terus jumlah variabel. Nah, variabel kan di sini, teman-teman. Ada berapa nih? 1, 2. Jadi itu ada 2 ya, teman-teman. Seperti itu udah paham ya, teman-teman ya. N-nya ada 13, jumlah variabel atau K-nya itu ada 2 variabel. Maka rumusnya N dikurangi K. Jadi 13 dikurangi 2 sama dengan 11. Dengan alfa 0,05. Nah, 0,05 ya teman-teman. Udah rumusnya dari sana ya teman-teman ya. Dikarenakan kita tuh belum tahu arahnya kemana, maksudnya arah hipotesisnya tuh arah negatif atau arahnya ke positif, kita kan belum tahu ya. Maka kita menggunakan yang namanya hipotesis two-tail. Ada one-tail, ada two-tail. Kalau kita menggunakan hipotesis yang one-tail, itu tuh kan udah terarah ya. Misalnya ini contohnya ya, hipotesis one-tail itu terdapat hubungan antara X dan Y. Misalnya terdapat hubungan yang positif antara X dan variabel Y, seperti itu. Kalau cuma terdapat hubungan variabel X dan Y itu sama aja belum tahu arahnya itu positif atau negatif, seperti itu. Yang satu arah itu udah apa namanya? Udah ada positif negatifnya, tapi yang tak terarah itu belum diketahui, maksudnya belum diketahui positif negatifnya. Nah, kita menggunakan ini ya teman-teman. Nanti T-tabel itu nanti ada tabelnya teman-teman. Atau nanti teman-teman bisa buka di ini. Sebentar teman-teman. Di internet juga ada T-tabel gitu. Atau nanti saya share aja di GCR ya teman-teman. Ya nanti teman-teman tinggal lihat di GCR. Nah, tadi DK-nya atau DF-nya tadi ada 11 ya teman-teman. 11 ini, dan kita tadi kan hipotesisnya tak terarah. Jadi menggunakan two-tail yang dua pihak. Ya kan teman-teman ya. Kalau belum jelas arahnya itu kita menggunakan yang dua pihak. Nanti teman-teman bisa bertanya langsung atau mendalami langsung di mata kuliah ekonometri, karena itu akan membahas seperti ini tapi yang untuk teori seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita kan menggunakan yang dua pihak. Berarti kita menggunakan yang bawah ya teman-teman ya, bukan menggunakan yang atas. Nah, ini nanti kan kita 11 ya tadi ya teman-teman ya. 11 sama 0,05. Jadi yang 11 ini dengan 0,05. Jadi 2,201. Seperti itu teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Di tabelnya kita menggunakan 2,201. Nah, hasil output probabilitasnya, kalau tadi kan yang statistik ya teman-teman ya, udah tahu kan statistiknya, udah tahu T statistiknya, konstantanya, T statistik koefisien X-nya udah tahu, T tabelnya jumlahnya udah tahu, seperti itu tadi cara mencari T tabel ya, dari N dikurangi K, seperti itu nanti dicari di kolom atau tabel T tabel. Seperti itu. Nanti cara mencarinya ya seperti ini nanti teman-teman. Nanti ini akan saya share
ke Google Classroom, nanti teman-teman juga bisa nyimak kalau masih belum paham ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya itu hasil output probabilitas. Probabilitas konstanta dan probabilitas X, koefisien X. Seperti itu. Kita buka langsung di probabilitas. Nih probabilitasnya ya teman-teman udah diketahui. Itu ada konstantanya itu ada 0,00, koefisiennya ada 0,008. Seperti itu. Nah, makanya ini di sini ditulis konstanta, probabilitas konstantanya ada 0,00 dan probabilitas koefisiennya ada ada 0,008 yang X ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita bisa narik kesimpulan atau hipotesis nih teman-teman. Nah, di sini ada tes statistik ya. Nanti ada hipotesisnya, kesimpulan tes statistik, nanti ada kesimpulan probabilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tes statistik. Jika menggunakan koefisien konstanta, tadi kan ada koefisien konstanta dan koefisien X ya. Nah, udah diketahui tadi ya, yang T statistik konstanta tadi jumlahnya ini ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Nah, ini dan T tabelnya ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa T statistik konstanta itu lebih besar daripada T tabel. Maka kesimpulannya menerima HA, menolak HA0. Seperti ini tadi, teman-teman. Nah, kalau lebih besar kan menerima HA, menolak HA0. Nah, nanti yang berarti konstantanya itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Seperti itu. Paham ya, teman-teman ya? Kalau misalnya menggunakan statistik konstanta, ya kan? Kalau misalnya konstantanya itu lebih besar daripada T tabelnya, maka itu kesimpulannya menerima HA, menolak H0. Yang artinya konstantanya itu berpengaruh terhadap Y. Seperti itu. Kalau ini ya, menggunakan koefisien X. Nah, tadi kan udah ada. Jika menggunakan koefisien X, saya blok ya teman-teman ya. Saya blok. Maka kesimpulannya menolak HA dan menerima H0 atau HO. Artinya, nah kebalikan dari yang atas ya teman-teman ya. Kalau ini kan tadi T statistiknya lebih besar, T tabelnya lebih kecil, itu artinya berpengaruh signifikan terhadap Y. Kalau ini yang T statistiknya itu lebih kecil daripada T tabelnya, itu tidak berpengaruh signifikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kesimpulannya seperti ini, nanti teman-teman bisa mempelajari lagi, mendalami lagi, dan memahami kesimpulan-kesimpulan ini ya teman-teman, agar tidak salah seperti itu. Soalnya ini besok buat penelitian teman-teman juga kalau sudah skripsi. Seperti itu. Nah ini ya teman-teman ya. T statistik menerima HA, menolak HO, variabel berpengaruh. Nah, sebaliknya, jika menolak HA, menerima HO, variabel tidak berpengaruh. Seperti itu. Selanjutnya, jika menggunakan probabilitas, nah di sini jika menggunakan probabilitas dengan konstanta, nah ini kan probabilitas konstantanya ini kan lebih kecil daripada alfa. Alfanya ini 0,05. Jadi probabilitasnya tadi kan 0,00000. Itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, kesimpulannya itu kebalikannya dari statistik tadi, teman-teman. Nah, nanti ini kesimpulannya, maka menerima HA, menolak H0. Jika probabilitasnya itu lebih kecil
daripada alfanya, maka menerima HA menolak H0. Yang berarti variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Intinya tuh probabilitas sama statistik tuh berbeda ya teman-teman. Berbeda kesimpulan. Kalau statistik tadi menerima HA menolak HO itu variabel berpengaruh, di sini probabilitas menerima HA menolak HO tidak berpengaruh. Kalau ini tadi kan menerima HA menolak HO artinya variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu tadi kalau menggunakan konstanta ya. Konstanta. Coba kita teliti lagi kalau menggunakan koefisien X apakah sama hasilnya atau berbeda. Nah, kalau yang di sini probabilitasnya dari koefisien variabel X itu 0,0008 dengan alfa 0,05. Nah, ini lebih besar mana? Oh, ternyata masih lebih besar alfanya. Berarti kesimpulannya sama dengan probabilitas yang konstanta. Seperti itu. Yaitu menerima HA menolak HO atau menolak HO. Yang artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada R square. Terakhir ada R square. Ada R square ya, teman-teman ya. Nah, R square-nya tadi berapa, teman-teman? 0,653. Ini kalau nggak percaya. Saya tunjukin. R square 0,653. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dari R square 0,653 yang artinya kemampuan model variabel independen X mampu menjelaskan variabel dependen Y sebesar 65,3%. Dari mana 65,3% itu? Dari 0,653 dikalikan 100%. Seperti itu. Nah, nanti sisanya ya kan sisanya itu kan dari 100% dikurangi 65,3%. Ya, sisanya kan 34,7%. Ini dijelaskan oleh variabel lain yang belum diteliti pada penelitian ini. Seperti itu. Nanti kalau di sini R square-nya tertulis 0,52, nanti sama kesimpulannya. Artinya bahwa kemampuan variabel atau model variabel independen X mau menjelaskan variabel dependennya sebesar 52%. Seperti itu. Nah, nanti sisanya juga sama. 100% dikurangi 52. Nah, dan sisanya tadi itu dijelaskan oleh variabel lain yang belum diteliti pada penelitian ini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nanti cara pengerjaannya seperti ini. Nanti ini akan saya upload ke ke ini ya teman-teman ya, ke Google Classroom. Nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri-sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti bisa WhatsApp saya atau PC saya atau via chat saya ya teman-teman ya. Dikarenakan kalau nanti kita Google Meet atau kita Zoom bareng-bareng, nanti takutnya sinyal saya teman-teman. Soalnya kemarin saya sudah Google Meet sama yang kelas D, yang kelas satunya kemarin, sebelum-sebelumnya, itu terkendala sinyal dan akhirnya keluar terus. Jadi mohon maaf teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman sangat perlu saya, nanti bisa PC saya. Nanti mungkin suatu saat saya juga akan Google Meet. Kalau misalnya sinyalnya mendukung ya teman-teman ya. Seperti itu. Nanti saya akan Google Meet, tapi nanti kalau keluar-keluar dan putus-putus sinyal wifi saya mati gitu kan, saya mohon maaf ya teman-teman ya, tidak bisa tidak bisa menemani teman-teman sampai menjelaskan lebih dalam lagi dengan Zoom misalnya, Zoom atau Google Meet gitu ya. Kalau misalnya kita ketemu langsung kan enak, ketemu langsung bisa sharing, bisa berbagi ilmu bareng-bareng seperti itu.
Mungkin cukup seperti itu dulu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa mereply lagi video ini agar teman-teman juga lebih jelas dan lebih paham. Nanti teman-teman selain melihat video ini juga ada panduannya, materi 3, analisis regresi sederhana, nanti akan saya share juga. Dan nanti teman-teman membuat kesimpulannya seperti ini ya teman-teman ya, seperti yang saya buat ini. Ya, cukup seperti itu dulu ya teman-teman ya. Bila ada salah kata dan hal yang kurang paham dari teman-teman ke saya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian ya teman-teman ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.